jauh sebelum Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Sejarah ribuan tahun sebelumnya, 1000 tahun sebelumnya, disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang mendapat kedudukan istimewa. Kalau menurut Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dikasih mandat oleh Allah sebagai khalifah. Dalam Quran, Nabi Muhammad bersabda di dalam Quran, bercerita tentang sejarah. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Apa misimu? Fahkum bainan nas bil adli. Katakanlah itu sebuah bahasa. Otak kiri membahasakan seperti itu. Rasul Muhammad membahasakan seperti itu. Jadi flashback, membaca sejarah, menceritakan wahyu Tuhan, wahyu Allah kepada Nabi Dawud. Ya Dawud, wahai David, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Kami jadikan wakilku di bumi, maka engkau akan punya khilafah fil ardi. Kau khalifah fil ardi, maka bumi ini di bawah khilafahmu. Rasul Muhammad berbicara seperti itu di dalam Al-Quran. Benar. Tidak sahih, tidak dhaif, tidak muttafaqun alaih, benar. Maka shadaqallahul azim. Tidak pakai ada diroyah lagi, semua benar. Dawud sebagai khalifah fil ardi, misinya fakum bainan nas bil adli, berikan hukum untuk manusia ini secara adil. Bangsa Indonesia mengambil dasarnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Rujukannya fakum bainan nas bil adli, karena adanya khilafah fil ardi, adanya khalifah. Maka Nabi Dawud tidak pernah disatakan Rasulullah, tapi King David, Raja Dawud. Tugas Raja Dawud adalah memberi hukum yang adil di tengah-tengah masyarakat manusia ini. Untuk masyarakat Indonesia dasarnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kalau ada kepemimpinan yang tidak adil, bangsa Indonesia bisa mengoreksi karena mempunyai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita tarik lagi. Itu 1000 tahun sebelum Rasul Muhammad. Sekarang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditarik. Rasul bercerita di dalam Al-Quran, menyampaikan wahyu ilahi, ungkapannya, bahasanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak jadikan kamu rasul, utusan, pembawa risalah,
kecuali menebarkan rahmat untuk alam semesta. Alam semesta itu isinya jalma menungso dan jalmo-jalmo lainnya. Itu alam semesta. David menjadi king, Nabi Muhammad membawa risalah, sampailah risalah itu ke seluruh lingkup alam semesta ini. Maka syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan Nabiullah. Nabi itu kecil. Di Bogor saja berdiri Nabi kan? Untungnya di Bogor, kalau di tempat lain mungkin nggak diapa-apakan. Lebih tinggi majelis ulama daripada Nabi Bogor. Nabi bisa diamandir. Siapa yang bisa mengamandir Rasul? Maka risalah Muhammad bergentayangan ke alam semesta ini. Masuklah risalah Muhammad ke negara Indonesia. Apa satu di antaranya? Ketuhanan yang Maha Esa. Risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad. Dibahasakan bahasa Indonesia karena yang duduk di Indonesia ini tidak semuanya mengatakan Tuhan itu Allah. Tuhan. Ya Tuhan. Ada Tuhan yang berbentuk manusia. Ada Tuhan yang di bawah pohon besar. Semua punya Tuhan. Ini membawa risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakum dinukum waliyadin. Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau ingin penjelasan dari risalah Muhammadiyah, qul huwallahu ahad, Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Masa kini akan tumbuh lagi agama baru, diyakini atau tidak diyakini, agama teknologi, agama data. Siapa punya data banyak, dia yang berkuasa, agamanya agama data, dan lain-lain. Hidup risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasuk dalam tubuh bangsa Indonesia, sehingga menjadi dasar sebuah negara. Allah Al-Ahad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat, risalah dibawa oleh Rasul, intinya rahmat untuk siapa? Lil alamin. Bukan untuk muslim saja, bukan untuk manusia saja, namun untuk segala makhluk yang ada. Maka semestinya manusia yang bersyahadat ini ya paham dong, pakai dong ya, bahwa semua risalah Muhammad ini untuk semua. Tapi yang tegas. Sekarang khilafah jangan diajarkan. Ini paham apa tidak ini yang ngomong ini? Jangan membahas jihad. Sekarang itu semestinya jihad, khilafah itu bahasa yang keluar dari otak kiri yang halus. Maka otak kanan bangsa kita ini yang harus ditata menanggapi khilafah dan jihad. Otak kanannya yang harus jernih. Otak kanannya yang harus saringan yang super kecil, halus.
Jangan bararadak. Kalau bararadak itu jihad diartikan badak lempar. Karena bararadak saringannya, coba kasih saringan yang halus. Otak kanan tajamkan, tajamkan, tajamkan. Otak kiri sudah bagus. Khilafah indahnya bukan main. Mengambil dari King David turun sampai pada arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tumbuh khilafah. Isinya apa? Wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadi. Kok takut? Mari jangan takut. Membahasakan khilafah dengan otak kanan yang menjelaskan dengan jernih. Membahasakan jihad otak kanan yang dengan jernih. Karena jihad itu intinya adalah ayyujahida nafsahu bita'allumil huda wa dinil haq. Harus sungguh-sungguh